warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah apa kabar semuanya? Sehat ibu semuanya? Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Ini semangatnya Masya Allah luar biasa. Ini hari ini jamaah yang ada di rumah juga. Kita pengen kasih tahu hari ini penuh banget. Sampai ada yang gak kebagian tempat duduk Ibu. Nanti gantian ya Bu ya. Masya Allah. Baik jamaah, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama. Tentunya dengan guru-guru kita yang sudah siap membagikan ilmunya. Tapi sebelumnya saya penasaran nih Bu. Yang ada di sini Bu, mana suaranya Bu? Bu, coba Bu, saya mau tanya, Ibu punya nggak sih Bu surat favorit yang sering dibacakan Bu? Al-Kausar aja. Oh Kausar, keren. Kalau yang sebelah sini, Ibu surat favoritnya apa Bu? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, wah itu mah surat favorit saya juga. Favorit anak saya, itu mah pasti semuanya hafal. Kalau Ustadz? Al-Kausar. Semua surah-surah pendek. Tapi kan keren, gak apa-apa Ustadz. Kenapa tidak bukan surah Al-Kahfi gitu? Wah, mungkin kan itu yang paling sering dibaca. Tapi kan ada surah yang Apa? senantiasa kita baca berulang-ulang. Sampai sehari 17 kali kan? Wah, sehari 17 kali. Ada yang tahu Kira-kira nggak apa? Ada surah yang tahu apa? nggak Bu? Al-Fatihah. Al-Fatihah bener gak Ustaz? Benar. Wih, tepuk tangan dulu dong. Ustaz, ini ngomongin soal Al-Fatihah. Pas banget sama tema kita di pagi hari ini. Memang hari ini kita bahas Ih, tentang apa? Masya Allah, ini katanya ada surat yang kalau misalnya dibacakan di waktu tertentu itu, katanya bisa apa? Bisa apa Ustaz? Bisa terkabul doa. Wah bener banget, karena tema kita di pagi hari ini, baca Al-Fatihah pada waktu ini, bikin semua doa terkabul. Masya Allah. Tepuk tangan dulu Ibu buat tema kita di pagi hari ini. Jadi spesifik di pagi hari ini kita akan membahas soal Al-Fatihah. Jemaah yang ada di rumah juga boleh siapin catatannya karena pagi hari ini Masya Allah banyak Seru sekali. ya. Seru Jadi banget. buat jamaah di rumah siapkan catatan, kita akan bahas tentang surah Al-Fatihah. Dan Betul. bagaimana cara menggunakan surah Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari. Yang bisa Betul. dijadikan doa. Betul banget. Ya udah sebelum kita masuk ke pembahasan saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai self love dengan Al-Fatihah untuk diri sendiri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, buat kalau saya juga ada amalan. Apa tuh, Pakai Ustaz? surah Al-Fatihah, 10 Iya. Al-Fatihah sebelum subuh. Al-Fatihah yang pertama buat Nabi, Oh, iya. Al-Fatihah kedua buat Muslim mukmin, guru dan ulama, orang tua dan leluhur, kemudian para pemimpin, anak keturunan, orang yang mencintai kita, orang-orang yang kita cintai, kemudian orang yang nitip doa, dan yang ke-10 untuk diri sendiri. Oh Masya Allah. Jadi ini juga bentuk dari rasa cinta terhadap Gimana diri ya? sendiri. Kadang kita lupa Jadi- menghadiahi diri kita ya. Ya, apapun yang kita niatkan untuk Al-Fatihah pasti luar biasa. Baik. Terima kasih guru ya, Masya Allah. Nah baik jamaah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan pertama dulu. Kita panggilkan guru kita, Ustadz Syam. Siap. Ustadz, Masya Allah ini masih berkaitan sama tadi juga tayangan yang kita saksikan ya. Iya. Ini benar gak sih katanya kalau kita lagi dihina sama orang nih ya Bu. Terus kita lagi direndahkan sama orang, terus kita baca surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali habis sholat fardu. Itu katanya nanti insya Allah akan dinaikkan derajatnya. Tapi kan mohon maaf nih kalau wanita itu kalau lagi haid boleh juga nggak mengamalkan ini. Nah ini mohon penjelasannya guru silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana, Ustaz Zanada, Mas Mikdad, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala jamaah. Yeay! Sudah hafal Al-Fatihah? Sudah. Sudah semuanya hafal surah Al-Fatihah. Sudah mengamalkan surah Al-Fatihah? Insya Allah mengamalkan di mana? Pada saat sholat sudah baca surah Al-Fatihah. Tapi kalau setelah sholat sudah baca surah Al-Fatihah? Sudah, tapi satu kali. Ternyata ada amalan-amalan di antaranya yang mengatakan bahwasanya membaca 20 kali suratul Fatihah itu dari namanya saja sudah Al-Fatihah berarti dia adalah pembuka. Apa yang dibuka? Di antara miftahun mim mafatihir rizq. Di antara kunci dari kunci-kunci rizki.
Di antara kunci daripada kunci-kunci keberkahan. Di antara kunci yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala daripada kunci-kunci kemuliaan. Jadi kalau pertanyaannya, kita sering dihina orang, sering direndahkan, bagaimana mengangkat derajat dengan suratul Fatihah? Maka yang pertama dalam suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, orang-orang mungkin menghinaku, tidak mengasihani aku ya Allah. Tapi engkau lah yang maha kasih, engkau lah maha penyayang. Engkau yang tidak pernah luput kasih dan sayangnya kepadaku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya Allah ya Rabb, saya mungkin merasa terhina karena selalu pengen dipuji. Seandainya nggak pengen dipuji, saya juga tidak akan merasa terhina. Kenapa ada orang merasa dihina? Karena nafsunya pengen dipuji. Pengen dikatakan ini, pengen dikatakan baik, pengen dikatakan mulia. Kalau nggak pengen dipuji, insya Allah tidak akan pernah merasa terhina. Kalau sadar bahwa yang terpuji hanyalah Allah, maka diri kita juga tidak akan pernah merasa terhina. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Allah menjawab ketika kita membaca suratul Fatihah. Ketika membaca Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Ya Allah ya Rabb, saya tidak mau membalas yang menghinaku hari ini. Engkau lah yang maha membalas karena engkau lah yang menguasai hari pembalasan. Masih ada lanjutannya lagi tuh. Betul, Subhanallah. masih penasaran. Tapi guru gimana tadi hukumnya kalau misalnya yang wanita sedang haid baca Al-Fatihah ini masih diperbolehkan apa gimana? Kalau membaca Al-Quran ketika haid itu tidaklah berdosa, boleh. Nah, yang dilarang itu menyentuh. Tuh Menyentuh mushaf. Jadi membacanya kalau sudah dihafal dan dianggap wirid boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Jadi bisa diamalkan terusnya. Siap. Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu guruku. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama. Boleh silakan duduk kembali. Masya Allah. Baik jamaah, akan kita lanjutkan pembahasannya. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu nih ada tayangan mengenai sembuh dari kritis saat mengamalkan Al-Fatihah. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Allah, ini salah satu keajaiban the power of Al-Fatihah gitu ya. Kita bisa dapat ilmu kadang memang dari mana aja gitu ya. Tapi Ustazah bener gak sih nih katanya kalau misalnya kita mengamalkan ini baca surat Al-Fatihah 100 kali saat sepertiga malam. Sakit seberat apapun insya Allah bisa disembuhkan. Nah ini mohon penjelasannya guru. Baik, Silakan, terima kasih Ustazah. Kak Mikdad. Izin guru-guruku, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah, Yeay. alhamdulillah. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Insya Allah semuanya sehat, cuma mungkin dengkulnya aja kayaknya yang lagi terasa nih ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, baik yang di studio maupun yang ada di rumah, kita mungkin sering mengalami sakit. Dan ternyata Fatihatul Kitab 5 quri'at laha. Baca Fatihah tergantung niat kita, maka itu bisa menjadi penyembuh semua penyakit-penyakit kita. Apa yang kita niatkan ketika kita baca Fatihah, insya Allah qabul diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau lagi sakit, apa yang dirasa sakit, yuk banyakin baca suratul Fatihah. Apalagi bacanya di sepertiga malam terakhir. Apalagi bacanya lagi berhajat dan kita habis sholat tahajud. Apalagi kita sedang sakit. Kita sedang sakit ini kan lagi diuji kesabaran kita. Insya Allah dengan tulus ikhlas baca Fatihah. Kemudian minta sama Allah, ya Allah sembuhkanlah ya Allah badan saya, hati saya, kaki saya, dompet saya. Mudah-mudahan semuanya sehat, insya Allah dikabul, dikasih sama Allah. Amin ya Rabbal. Karena pernah ya, satu ketika Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika itu merasakan sakit, kemudian ketika sedang mencari dokter tidak menemukan dokter. Bagaimana ya caranya dia ingat Ummul Quran, Ummul Kitab, Fatihatul Kitab 5 quri'at laha. Dia ingat dengan suratul Fatihah, dia memperbanyak membaca Fatihah, alhamdulillah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya
Ibnu Qayyim al-Jauziyah sering memberi saran kepada para teman-temannya kalau lagi kurang sehat, lagi sakit, banyakin baca Fatihah. Jadi kalau kita lagi sakit, udah insya Allah amalan terbaik, banyakin baca Fatihah sambil ikhtiar juga ke dokter. Ikhtiar juga tetap Ikhtiar ya. juga ke dokter, insya Allah sehat jasmani rohani. Aduh, Masya Allah Amin. tuh jemaah. Boleh tuh Al-Fatihah untuk menyembuhkan diri kita. Atau misalnya kalau orang lain bisa juga nggak ya Ustazah? Misalnya orang tua kita sedang sakit atau anak kita gitu. Bisa banget. Kita Kenapa? kirimkan Karena gitu. bisa kita hadiahkan, bisa kita Ah. kirimkan. Insya Allah syifa'un lima fis sudur. Syifa Quran itu menjadi obat buat kita semuanya. Masya Allah. Baik, terima kasih Sama-sama, Ustazah Kak Nada. Mika. Boleh tepuk tangan dulu Ibu. Masya Allah. Nah. Selanjutnya saya ada pertanyaan untuk Ustadz Maulana. Apa itu? Ustadz, nah ini kan kita lagi bahas surat Al-Fatihah nih. Iya. Ini katanya sangat bermanfaat banget untuk para istri. Untuk ini nih, ngikat para suaminya. Oh. Maksudnya gimana Ibu sini, Ustadz? Bu. Surat Al-Fatihah untuk mengikat para suami. Maksudnya diikat gitu kayak di borgol nggak bisa bergerak. Mana nyasar tuh? Ibu suaminya lagi nonton. Iya. Pasti. Mau nggak ibu suaminya tidak melirik wanita lain? Mau dong. Mau? Ustadz mau ya. Ada caranya. Gimana Ustadz? Mau tahu caranya? Mau. Buat yang di rumah siapin catatan, kita akan bahas tentang bagaimana menggunakan Al-Fatihah supaya suami tidak melirik wanita lain. Oh itu Mau tahu? maksudnya. Mau tahu? Wah Kita ini bahas jamaah setelah semua ibu-ibu pasti mau. Ya, mau kan? Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap Jamaah, bersama kita. jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Ada caranya Bu. Mau tahu nggak?